Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya waduh, gimana nih kabarnya para Galbayers? Semoga Anda sehat selalu dan rezekinya dibukakan selebar-lebarnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang berbahaya ketika Anda gagal bayar di pinjol. Ya, apa Bang itu Bang? Langsung saja ya, agar jelas, agar tidak menakut-nakuti gitu. Nah, pastinya di Facebook, di IG, di Google Anda pernah melihat berita seperti ini. Ya, OJK pinjam uang sengaja tak bayar atau sengaja galbay itu tidak akan dilindungi. Gitu ya, oke. Lalu ada lagi judulnya dari Detik Finance, OJK pastikan aturan penagihan tak lindungi nasabah nakal. Gitu. Waduh, ya. Nah, banyak juga dari yang lain-lainnya gitu, dari UNES, perlindungan hukum bagi konsumen dan lain-lain. Wah, pokoknya banyak. Nah, ini berbahaya jika Anda langsung mengambil kesimpulan tanpa observasi atau pengamatan dan tanpa analisa. Ya, maksudnya gimana? OJK pinjam uang sengaja galbay tidak akan dilindungi, gitu ya. Anda langsung panik, langsung takut, langsung cemas lagi, ya kan? Hanya karena kalimat. Gitu ya, hanya karena kalimatnya saja. Gitu. Nah, harusnya yang Anda lakukan adalah membuka website tersebut gitu, lalu memahami isinya. Nah, di sini saya buka 2 website saja gitu. Kalau banyak-banyak website ya nggak mungkin gitu kan. Oke, nah kita jadikan acuannya itu CNBC dan Detik Finance saja. Gitu. Oke, nah judulnya OJK pinjam uang sengaja tak bayar tidak akan dilindungi. Oke, kita baca di sini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikat buruk dalam pembayaran kreditnya. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini kan enak, ya. Saya, ya Raja Galbay, sudah baca satu paragraf ini, langsung saya close sebenarnya. Nih, ini nih ya, gitu kan. Langsung saya close, sudah, nggak akan baca-baca lagi. Langsung tenang. Gitu ya. Kenapa Bang kok bisa langsung tenang padahal hanya baru satu paragraf saja dan tidak banyak kata yang menjelaskan? Karena di sini ya, konsumen nakal. Sekarang pertanyaannya, Anda konsumen nakal bukan? Ya, Anda pernah malsuin KTP? Anda pernah kerjasama dengan karyawan pinjol kong kali kong untuk pencairan? Ya, Anda itu tidak bisa bayar, gagal bayar karena tidak ada uang. Ya, Anda gajinya hanya UMR misalkan, ngajuin pinjol banyak di ACC, ya gagal bayar pastinya. Kita sebagai nasabah harus bisa membedakan mana konsumen nakal, mana konsumen yang tidak nakal gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita baca dulu ya. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi, aturan itu sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan. Nah, jadi ada aturan baru di SEOJK seperti ini gitu ya. Ini itu dianggap lebih condong kepada nasabah, melindungi nasabah, lebih condong melindungi nasabah. Isinya seperti ini, ya. Penagihan, mana nih? Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Gitu. Itu kan melindungi, ya, melindungi nasabah gitu kan. Nah, para perusahaan-perusahaan seperti pinjol ini agak keberatan dengan hal-hal seperti ini. Sepertinya terlalu melindungi konsumen. Nah, muncullah kalimat OJK pastikan aturan penagihan yang tadi itu tidak melindungi nasabah yang nakal. Oh ya udah, oke Bang, sip lah, saya mengerti. Lah, lalu nasabah yang nakalnya akan digimanakan? Sarjito atau perwakilan dari OJK ya mengatakan jika terjadi gagal bayar atau wan prestasi, maka PUJK atau perusahaan dapat mengeksekusi agunan yang dijaminkan oleh konsumen, apalagi jika konsumennya sengaja tidak bisa lagi dihubungi, bahkan tidak bisa lagi ditemui gitu ya. Nah, lalu di CNBC News, nah bila memang terjadi wan prestasi, pemberi kredit atau perusahaan-perusahaan finance itu dapat mengeksekusi agunan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia pasal 23 ayat 2. Sarjito pun menjelaskan contoh kasus tersebut. Ya, banyak konsumen yang tidak beritikat baik. Jadi yang jadi debitur itu unitnya di bawah. Jadi kalau kayak gitu silakan eksekusi dengan UU Fidusia. Lebih lanjut, Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Rela Ginting mengatakan debt collector bisa menarik agunan kepada selain konsumen. Pasalnya banyak kasus di mana konsumen bekerja sama sebagai penadah benda agunan. Nah, apakah yang gagal bayar di pinjol akan ditarik kulkas bodolnya
Apakah akan ditarik mesin cuci yang pengeringnya itu sudah nggak berfungsi? Ya, apakah akan ditarik kipas yang harus diputar manual pakai tangan baru bisa jalan itu akan ditarik? Nah, ini yang namanya eksekusi jaminan fidusia itu jika ada agunannya. Ya, dipinjol itu tidak ada jaminannya. Nah, ini berlaku untuk nasabah yang mengagunkan atau menjaminkan sesuatu kepada perusahaan tersebut. Contoh seperti Anda gade BPKB, Anda beli motor secara kredit. Itu wajib dieksekusi, kata OJK-nya. Gitu kan ya. Dan juga ada konsumen yang menjadi penadah benda agunan. Nah, itu wajib dieksekusi. Menurut OJK rela ginting, gitu kan, debt collector boleh menarik benda agunan tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dipinjol Anda ada agunannya tidak? Tidak ada sama sekali. Jadi resikonya apa, Bang? Resikonya masuk slik OJK. Anda tidak boleh kredit lagi, nggak bisa kredit motor, ya, nggak bisa kredit rumah, nggak bisa kredit mobil. Jelas ya. Jadi barang-barang yang ada di rumah Anda itu tidak boleh diambil oleh DC lapangan pinjol karena itu bukan jaminan hutang Anda. Ingat, gitu ya. Barang-barang yang sudah ada di rumah Anda itu atau harta Anda itu bukanlah jaminan hutang Anda kepada pinjol tersebut. Sudah tertera pada UU Jaminan Fidusia pasal 23 ayat 2. Ya, Sarjito dari OJK menjelaskan ya, banyak konsumen yang tidak beritikat baik. Jadi yang jadi debitur itu unitnya dibawa. Jadi kalau kayak gitu silakan eksekusi dengan UU Fidusia. Nah, Anda ada unitnya enggak utang dipinjol? Saya tanya, tidak ada, ya, tidak ada unit yang dibawa ketika Anda itu gagal bayar dipinjol. Nah, maka dari itu tadi, ya, gagal bayar dipinjol itu resikonya masuk slik OJK, ya, atau didatangi DC lapangan, gitu. Tapi resiko terburuknya itu yang masuk slik OJK. Nah, jadi dengan video kali ini harapan saya kepada para nasabah gagal bayar ini, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya dari judul saja, gitu ya. Pinjam uang sengaja galbay tidak akan dilindungi. OJK tidak melindungi nasabah nakal, gitu kan. Nah, itu jangan terlalu cepat Anda ambil kesimpulan tanpa adanya observasi, analisa, gitu kan, perbandingan-perbandingan, gitu ya. Ternyata ketika dibaca, ya, itu untuk orang-orang atau nasabah-nasabah leasing, nasabah-nasabah bank koperasi. Jadi hal yang berbahaya di video kali ini adalah ketika Anda cepat menyimpulkan sesuatu hanya dari kalimat yang ada di internet. Ya, yang bisa Anda temukan di grup pinjol, grup-grup galbay, grup-grup yang isinya DC-DC semua. Ya, Shopee Pay, Shopee ada DC-nya nih, ya. Uang Mi ada DC-nya nih, gitu kan. Ya memang ada DC-nya, gitu kan. Ada DC-nya, ada DC lapangannya enggak, gitu. Oh, ada nih DC lapangannya, gitu kan. Mana buktinya? Mana bukti kehadirannya? Saya mau tahu. Orangnya lagi sila, lagi duduk di sofa Anda dengan ID card Uang-Mi, UATAS, ya, surat penagihannya yang real, gitu. Mana buktinya? Kalau sekedar ngetik saja seperti ini, ya, ada DC lapangan Uang-Mi nih, gitu kan, baru didatangi. Gimana Lurd? Tolong dong Lurd, gitu ya. Tolong dong Lurd solusinya. Ampun, udah nggak bisa bayar. Apakah Anda percaya seperti ini? Ada yang posting begini, gitu kan. Ada DC lapangan Uang-Mi nih, baru didatangi. Gimana Lurd? Tolong dong Lurd, solusinya. Ampun, udah nggak bisa bayar. Ini kan seperti orang yang beneran galbay, gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya tidak ada Uang-Mi, ada kami, ada pun di DC lapangan itu tidak ada. Ya, jadi itulah bahayanya ketika Anda galbay namun cepat menyimpulkan sesuatu dari sebuah kalimat. Saya harap penonton Raja Galbay ini berbeda, gitu ya. Nah, saya memang percaya anggota grup Facebook Raja Galbay itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, gitu ya. Tanpa harus saya bilang ini itu pun mereka sudah mengerti hal-hal tersebut. Asik ya, enak ya, gitu ya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.